Nah, sekarang berarti kamu posisi di Semarang. Tapi ini saya pengen tahu juga ini, apa ya, terkait dengan sebenarnya ini keinginan kamu kuliah di Semarang gitu loh. Kan tadi udah kamu jelaskan kan karena kamu waktu SMA kemang apa ya, haus bahasanya haus gitu mohon ya, haus pengetahuan juga gitu kan. Kamu berangkat ke Semarang, memutuskan untuk kuliah. Selain itu apa keinginan kamu yang lain gitu? Ingin merubah taraf hidup atau apa? Ingin mencari pekerjaan yang layak mungkin? Di keluarga saya itu kan ada 3 bersaudara. Nah, 3 bersaudara. Yang satu udah nikah, yang lebih tua udah nikah. Yang satunya kan kembar kan, Iya, pindah ke Jogja. pindah ke Jogja. Nah, pas saya telepon di Jogja itu dia ya kelaparan kayak gitu kan. Nah, kelaparan, Saya pusing pengen lapar. pas waktu itu kan teleponan, pengen cari kerja, Ya, ada warung makan, saya pengen ngelamar jadi tukang cuci piring kayak apa gitu. nah, Cerita. cuci piring. Kok susah banget ya? Kayak apa sih sebenarnya hidup di luar tuh kayak apa sih? Itu kemudian saya tertarik untuk ya tantangan baru gitu. Iya. Artinya kalau di rumah kan nggak ada tantangan, cuma makan tidur, ya nggak ada perkembangan gitu loh. Itu kemudian saya tertarik untuk coba keluar rumah gitu loh. Ya, keluar rumah, keluar dari zona aman gitu atau maksudnya gimana? Iya, artinya kayak gitu. Cuman waktu itu kendalanya kan begini. Waktu saya mau kuliah itu ke Semarang, orang tua saya kan kebetulan di Saudi. Artinya selama 4 tahun itu Saudi Arab. di Saudi Arabia. Nah, Selama 4 tahun itu sejak aku kalau nggak salah itu pertengahan pertengahan apa ini? Pertengahan umur atau kelas 2 kayaknya, pertengahan kelas 2 SMA? SMA. Nah, Orang tua saya sudah di Saudi. Artinya hampir 2 tahun saya menjalani kehidupan sendiri di rumah. di rumah. Bentar. Ini maksudnya itu dari itu kan ibu kamu atau Iya, ayah kamu? Ibu. Kalau untuk bapak, mohon maaf ini Iya. kalau bapak Bapak itu udah meninggal sejak aku umur sebelum PAUD kayaknya aku, sebelum sekolah lah. sebelum sekolah itu masih umur kecil. sekitar 2 tahun 3 tahun gitu. Iya, Udah meninggal. udah meninggal. Dan Berarti hidup kamu berdua sama orang tua. Orang tua Karena sama- sejak kecil saudara saya itu udah hidup bareng sama Bu De gitu. Oh gitu, udah di luar semua berarti tinggal kamu sama ibu kamu gitu. Terus ketika kamu ini apa 2 SMA, ibu kamu merantau ke Arab Saudi Arab tadi. Saudi. Sudah hampir 2 tahun dari SMA itu saya tinggal sendiri di rumah. Ya biasa masak sendiri, makan sendiri gitu kan, nyuci sendiri. Artinya kalau butuh apa-apa, butuh rokok misalnya, butuh bensin, dia cari sendiri. Cari gitu. sendiri. Tapi kalau di rumah kan ada yang bisa bantu, ada Bu De, ada. Ya ada istilahnya Iya, ada family yang kerabat bisa- lah, iya, family iya. yang bisa di. Nah, ketika saya mendengar cerita saudara saya yang di Jogja itu kayaknya lebih menantang gitu loh. Menantang dalam artian apa? Lebih Artinya dia nggak ada family di sana. Bagaimana ada dia family. kemudian bisa menghidupi dirinya sendiri selama di tanah rantau gitu kan? artinya berarti dia survive untuk mencari apa ya, mencari makan buat kebutuhannya sendiri gitu. Iya. Nah itu kemudian saya tertarik. Kayak apa sih sebenarnya susahnya orang tinggal di tanah rantau tanpa ada siapapun, gitu loh. Oke, masuk. Nah pas waktu itu saya telepon orang tua yang di Saudi kan. Saya mau kuliah di luar. Gitu. Di mana? Kalau nggak di Jogja di Semarang gitu. Gak usah jauh-jauh. Kuliah aja di dekat desa itu ada kuliahan. Saya pengennya di Semarang gitu. Saya cuma minta restu sama ibu gitu kan. Akhirnya kan cerita panjang. Kemudian ibu saya nggak bisa bantu banyak gitu kan. Ya udah ibu, saya ngasih pilihan sama orang tua gitu kan. Ya udah ibu mau bantu apa? Biaya kuliah selama 6 tahun itu cuma 1 juta. 6 bulan gitu. 6 bulan. 6 bulan. Berarti hitungan 1 semester. 1 semester. Nah, 1 semester Itu 1 juta. 1 juta. Tapi kalau biaya hidup itu 1 juta nggak cukup. Nggak cukup. Jadi saya kasih pilihan sama orang tua. Pengen bantu. Pengen pilih yang mana gitu. Ya udah saya bantu biaya kuliah saja. Artinya biaya makan kehidupan sehari-hari kayak rokok, bensin dan makan dan semacamnya, pulsa dan semacamnya kebutuhan sehari-hari saya harus cari sendiri. Oke, fix. Kayaknya berangkat gitu. Berangkat. Dengan satu ya karena di rumah nggak ada orang kan ya. Ya terus rumahnya gimana? Masa nggak ada yang
nyapu, nggak ada Ya, yang bersih-bersih. jaga gitu loh Iya, istilahnya. yang jaga. Hanya saya titipin sama Bude. Oh gitu. Artinya setiap minggu harus Bersihin lah dibersihin istilahnya. gitu. Tapi gini loh, ketika kamu udah memutuskan untuk ke Semarang dengan dengan tadi orang tua membantu kamu hanya uang kuliah saja gitu kan, UKT-nya. Tapi yang terbesit di pikiranmu apa gitu loh? Maksudnya itu terbesit gini loh. Pernah nggak kamu maksudnya itu merancangkan, oh nanti saya di Semarang bakal nyari uang makan kayak gini gitu loh. Apa belum pernah kepikiran kayak gitu? Nanti ngalir aja gitu istilahnya. Ya saya keinget sama cerita saudara saya yang di Jogja itu. Oh, karena susah karena makan, pengen coba cari kerja di warung makan jadi tukang cuci piring. Masa ya mau jadi tukang cuci piring kok malu gitu kan? Malu gitu. Tapi setelah kamu jalani di Semarang, Susah bener. Iya. Sampai kadang 2 hari nggak makan, 1 hari nggak makan. Hal biasa bagi saya hal gitu biasa. kan. Oh ternyata hidup di tanah rantau tanpa siapapun kayak gini. Rasanya kayak gini gitu. Jadi saya nggak kaget kalau dia cerita susah di waktu di Jogja itu, saya ngalamin juga gitu loh. Artinya apapun yang pernah dialami saudara-saudara saya pengen Pengen gitu. ngalamin juga gitu. Ada rasa ketertarikan secara sendiri gitu lah. Iya. Bukan berarti saya tertarik gitu susah ya. Tidak loh. Ya enggak. Maksudnya itu apa ya? Mungkin ya tadi lah kisahnya gitu loh. Pengen mencoba hal baru kayak gini, kalau gini gimana sih? Artinya kan kalau kita keluar dari zona aman kan gitu loh. Iya. Dari zona nyaman kita yang dulunya kayak gini serba ada hitungannya kan gitu. Iya. Sih. Terus ketika kamu di Semarang kuliah dengan ini mohon maaf, maksudnya kan dari segi keluarga kan emang ekonomi kurang gitu kurang memadai gitu ya bahasa saya. Tapi kamu memberanikan diri untuk keluar dari itu. Artinya saya bisa sih hidup di Semarang tanpa bantuan kayak gini meskipun hanya dibantu uang kuliah saja gitu. Ada yang lebih menarik sebelum itu ya. Menarik apa? Menarik yang di Semarangnya. Sebelum saya berangkat ke Semarang itu kan Apa? kayak gini. Saya kan punya saudaranya ibu itu yang biasa, artinya kalau saya butuh apa-apa kecuali kepepet ya, saya minta sama gitu loh. Minta sama om. Pas mau berangkat ke Semarang, saya cerita itu kan, Ya. kalau ke Semarang berapa ongkos gitu kan, sekitar 100 kurang lebih 100. Biaya kuliahmu berapa? 1.450.000 gitu kan. Aku dikasih uang 1.500.000, berarti kan pas banget ya. Pas. Uang kuliah 1.400.000, biaya ongkos 100, pas. 1 juta. Aku dikasih pas-pasan, artinya memang harus Iya. hidup gitu kan waktu itu. UKT sama untuk transport kamu gitu ke Iya. Semarang gitu kan 1.500.000. Cuman untungnya waktu itu saya ketemu teman orang Madura itu kan, dilihat, dicek, kamu bener nggak sih UKT-mu segini, biaya kuliahmu segini gitu. Iya. Dan beruntungnya ternyata aku salah baca. Salah baca. Kok bisa? 1.045.000 ternyata. 1.045.000. Artinya kan masih turah ya, turah 300. Itu untuk biaya hidup saya. Selama Saya hidup di Semarang gitu loh. selama hidup kamu 300. Maksudnya 350 itu kan merantau awal kan. Merantau awal. Kalau misalnya itu dikasih pas-pasan itu kan berarti kan saya sudah sampai sini harus cari duit gitu kan. Iya gitu. Dan beruntungnya kan saya kesalahan baca tadi kan gitu. Sisa 300, berarti selama 6 bulan selama saya belum balik Madura lagi, saya pegang uang 300 selama hidup 6 bulan cukup. Ya banyak hal lah yang dialami. Yang dialami di Semarang. Iya. Tapi yang menurut saya ini sangat menarik gitu loh. Artinya yang bikin saya jadi penasaran lagi, bagaimana kamu menghadapi kelemahan kamu yang seperti itu gitu loh. Artinya bukan kelemahan secara secara fisik ya. Maksudnya kan kelemahan secara ekonomi gitu loh. Dan kamu berani untuk mencoba hal baru seperti itu. Selama di Semarang ini beda lagi kalau tadi ya yang kisah yang cerita kamu tentang tadi om atau siapa tadi yang om ya. Tapi bagaimana kamu ketika hidup di Semarang dan untuk biaya hidup yang seperti itu kamu mengatasi kelemahan kamu seperti itu? Saya kan orangnya kan mudah akrab gitu kan ya. Mudah akrab. Emang kita dan akrab. banyak relasi kan gitu. Banyak relasi. Saya tinggal di sini. Artinya teman-teman kan sudah mulai banyak di sini. Ya dulu pernah ikut catering gitu kan, kerja dalam 1 minggu itu
dua kali kerja ikut catering. Satu minggu 2 kali. Hari Sabtu, hari Minggu. Hari Minggu. Dan sekali berangkat catering dibayar 45.000 waktu itu. 45.000. Artinya kalau 45.000 buat beli rokok, udah tinggal 10.000. Itu buat beli makan. Rokoknya apa dulu toh? Rokoknya apa dulu? Kadang aku beli aja lagi. Oh, ini jangan. Iya. Ya gak apa-apa bila Mas udah. Oke. Ya. Ya, dulu aku juga karena mikirku ya kuliah itu kan yang paling mengena itu adalah kuliah di luar gitu. Kuliah di luar dari Artinya kalau dari kampus, kalau di kampus kan ya formal banget gitu. Artinya kuliah formal. Kuliah yang nggak formal ya pengalaman hidup sebenarnya. Gitu. Dulu kalau saya kuliah itu ya setiap mata kuliah saya pasti harus bolos 3. Kenapa itu? Buat kerja. Buat kerja ya. Jadi itu kan maksimal ya 4 kali bolos ya. 4 kali bolos ya. 4 kali bolos kan. 4 kali bolos selama Jadi 1 semester. Selama 1 semester. Jadi setiap mata kuliah saya harus bolos 3. Itu buat kerja. Dulu ya pernah sampai ikut kuli gitu. Buat apa juga kuliah? Gitu. Buat apa juga kuliah sih? Nggak makar kok. Kayaknya saya ikut orang kuliah kuli bangunan gitu. 2 hari dapat 200.000. Ini kalau perut nggak kisi kan nggak bisa mikir. Nggak bisa mikir. Mending ngisi perut baru mikir gitu. Di samping Di samping masa lalu kamu yang seperti itu kan, mohon maaf ini sampailah di fase yang saat ini gitu loh, dengan kondisi kamu yang saat ini. Kira-kira apa sih yang kamu rasakan gitu loh setelah melewati banyak hal gitu kan? Bahkan kan sekarang di Semarang udah sampai 7 tahun kan gitu. Ya kembali ke awal ya. Karena memang tujuanku di awal itu ya pengen cari pengalaman kan gitu. Apa cari pengalaman? Iya, pengalaman susah yang lebih banyak itu. Mengasah saya untuk lebih ya gimana ya? Artinya harus ingat dengan apa tujuanku di awal gitu. Sebelum saya berangkat ke Semarang kan begitu. Setelah berselang berapa tahun di Semarang ya semakin banyak relasi kan. Ya, banyak hal yang berubah juga kan. Banyak hal yang berubah. Jadi ada banyak kenalan ya, bukan cuma sebatas tukang kuli, bukan tukang catering kan begitu kan. Harus meningkat lebih dari itu gitu. Berhubung saya kan bergabung dengan organisasi kampus kan kampus gitu. Ya. Kemudian yang kemudian saya coba sampai hari ini bersama teman-teman ya yang di Madura tentunya. Bergabung di organisasi itu ya kemudian membawa saya lebih, artinya harus geser gitu loh. Dari tukang catering, tukang kuli harus naik lebih dari itu gitu loh. Kayak gitu. Tapi kan ya hal-hal yang positif kan gini loh. Artinya selagi itu ini untuk yang masa lalu kan, artinya kan hal-hal yang seperti itu kan yang penting itu masih dengan kategori halal gitu, seperti itu kan. Apa salahnya gitu loh kita menjalani hal yang seperti itu kan, nggak ada salahnya gitu loh. Tapi taraf hidup seseorang kan harus meningkatkan gitu loh. Di samping kita untuk memperbaiki diri, artinya pastinya orang tua juga punya harapan lebih terhadap kita gitu loh. Apalagi kan kita sebagai anaknya gitu. Tapi ngomong-ngomong ini, sebenarnya prioritas kamu apa sih? Apa yang menjadi dasar prioritas kamu gitu loh? Sampai detik ini dan kamu masih semangat untuk berjuang gitu loh. Ini prioritas jangka pendek atau jangka panjang dulu? Ya ya mungkin karena mungkin prioritas itu kan berbeda-beda setiap tahunnya kan. Tapi kan kamu saat ini kan udah mengalami fase-fase quarter life crisis lah seperti itu. Di umur-umur yang udah rentan, mungkin banyak hal yang udah masuk gitu loh, entah itu problem ataupun mungkin harapan ke depan gitu loh. Kalau prioritas jangka pendeknya ya? Jangka pendeknya itu ya sebelum saya pulang bawa harus istri, punya mobil. Baru punya mobil. Harus. Punya istri? Istri itu kan belakangan sih. Oh, belakangan. Yang penting mobil dulu. Sampai hari ini belum kepikiran buat nikah gitu kan. Gitu, Artinya sebelum saya bisa menghidupi diri sendiri, saya nggak mau nikah gitu loh. Itu dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek. Artinya kalau saya
mau balik ke Madura harus beli mobil dulu gitu. Oh gitu. Paling enggak beli mobil. Beli mobil. Ya, bismillah sampai hari ini gitu. Tapi motor udah nggak level bro, sekarang levelnya mobil. Dan jangka Terus, panjangnya terus. prioritas saya itu kan saya kuliah ke Semarang jauh-jauh itu dari Madura. Tidak ada lain dan maksud tujuan saya ya harus kembali ke desa gitu loh. Lama desa. Saya ingat betul pepatah yang mengatakan bahwa desa itu adalah ibu dari kota gitu loh. Nah. Artinya nggak akan pernah ada kota kalau desa nggak ada gitu loh. Nah, oke. Jadi saya harus balik ke Madura, harus membangun desa saya. Gitu. Jadi hal yang sangat memotivasi kamu sampai detik ini berarti itu salah satunya gitu. Salah satunya itu. Salah satunya itu. Jadi keinginannya Mas Boy itu pengen punya mobil dulu untuk saat ini. Ya saya masih bismillah dan Bismillah. diusahakan. Kita doakan bersama-sama. Amin, aja. amin, amin. Amin, amin, amin. Karena ini sugesti ya. Iya, sugesti. Sugesti. Ya siapa tahu kan bisa memotivasi untuk teman-teman di sana kan gitu loh, bahwa hidup itu nggak semudah yang kita bayangkan gitu loh. Jadi harus melewati proses dan fase-fase tertentu seperti itu. Ini nih apa ya? Apa sih bahasa apa? Tapi gini loh. Untuk di masa saat ini, sekarang umur kamu berapa bro? 26. 26. Kecil-kecil gini ya udah tua sih. Kelahiran berapa? Kelahiran 95. 95. Lu sama toh, saya juga. 95 juga. Juga iya, tapi masih mudahan saya tapi. Tapi saya bersyukur sih jadi orang kayak gini ya. Ya. Artinya kalau kecil kayak gini kan Apa? Gesit awet gitu. ya. Awet. Awet. Emang awet, emang awet. Awet kan? Awet. Artinya masih kelihatan masih SMP gitu. Wah. Jadi punya badan minimalis itu kadang masih dianggap SMP sama orang-orang gitu. Iya sih, emang iya. Kadang itu gitu yang ada. kadang buat saya insecure sebenarnya. Hmm. Artinya ketika saya mau gabung sama yang lebih tua, itu masih dianggap anak kecil gitu. Itu yang kadang apalagi pas pulang di yang pulang, di kampung halaman di gitu kampung kan. halaman. Pas pulang di kampung halaman ada obrolan yang anggaplah obrolan orang tua gitu. Orang tua. Mau gabung saya masih dianggap anak kecil gitu. Padahal udah umur 26. 26 sekarang, bentar lagi kan harus nikah. 30 minimal harus nikah kan begitu. Iya, iya, iya. Tapi gini loh. Kalau kamu mau nikah di umur 30? Ya enggak. Ya enggak. Target 2 tahun harus punya mobil, habis itu nikah. Asmara gimana? Persoalan asmara alhamdulillah ya sampai hari ini. Apa? Masih ada yang setia? Aduh, tiga. Itu awal-awal kuliah tuh ya, Hah? pernah naksir sak kelasku itu. Satu kelas. Satu kelas. Jurusan kamu apa tadi? Jurusanku dulu perbandingan agama, sekarang Perbandingan. ganti nama jadi studi agama-agama. Tadi agama-agama di kampus Di kampus UIN Wali Songo Wali Songo Semarang. Semarang, Fakultas. Pernah naksir Komunikasi. satu kelas dan ditolak. Ya udah Ditolak. bisa aja gitu kan. Asmara kok. Ya cinta itu kan kita kan tidak pernah tahu kepada siapa hati Ya. kita berlabuh. Gitu. Iya, iya. Jadi kita harus belajar mencintai takdir, mencintai apa-apa yang melekat pada cinta kan begitu. Misalnya ya takdir. Kan cinta itu kan sebenarnya ada dua ya. Cinta apa dulu cinta? Karena Maksudnya kalau cinta kita kepada sesama kepada kan? lawan jenis gitu kan. Cinta itu kan menyimpan dua hal. Dua hal. Kalau nggak luka ya bahagia gitu. Ya, iya emang bener sih. Ya kan begitu. Ada patah hati juga gitu loh. Ya saya pernah dulu saya sampai guling-guling ini. Kok kayak gini ya Terus galau. nggak makan juga itu. Ya sampai nggak makan gitu. Pernah dulu. Tapi kemudian apa sih? Kenapa saya harus sampai segalau ini? Ini kan bukan tujuan awal saya ke Semarang kan begitu. Akhirnya Kembali selama ke 7 tujuan kan gitu intinya sih. artinya dan sampai sekarang selama 7 tahun nggak pernah pacaran di Semarang. Masa ya? Serius, ditolak terus soalnya. Enggak. Tapi nggak apa-apa lah, itu kan jadi apa ya? Jadi bahan motivasi kamu untuk kebal kan gitu loh. Ya nggak apa-apa. Cara namanya- seperti ini lewat mah. Tapi ya Tuhan, ya saya percaya bahwa Tuhan itu sudah menciptakan Kita berpasang-pasangan. berpasang-pasangan. Ada langit, ada bumi, ada malam, ada siang. Masa saya Laki-laki, badan minimalis perempuan. tapi cakep kayak gini masa enggak nih? Duh. Harus nikah lah gitu. Iya, iya. Iya, percaya. Ya, setiap Tapi kalau persoalan asmara nggak sampai gimana ya? Saya selalu mengingat motivasi awal saya ke Semarang. Oh, ke Semarang ya. Ini Gitu. termasuk orang yang sangat Jadi kalau konsisten ya. kalau harus bergalau ria itu Nah. nggak boleh bagi saya gitu. Tapi tadi katanya gulung-gulung. Itu kan sehari itu kan cuma sehari Sehari aja. Setelah itu udah. nggak harus sampai lama gitu loh. Oh iya.
Ada Ya yang cukup sampai menyesali sakit aja hati kan, gitu loh. sampai lama banget kayak gitu kan. Iya kan intinya kan cukup menyesali aja gitu loh. Iya cuma menyesali aja. Saya pantas gak sama dia gitu aja. Ya tahu diri lah istilahnya. Aku kuliah jalan kaki kok naksir sama orang yang punya mobil kan. Oh gitu. Ya gak apa-apa, kita kan punya harapan dan ekspektasi yang lebih kan, meskipun kadang nggak sesuai gitu loh. Tapi yang penting harus percaya diri kan gitu. Ya. Ya. Jadi itu bro ya. Menurut saya apa ya? Sangat banyak hal-hal yang mungkin bisa diambil oleh sahabat saya ini, Mas Novil Al-Amsori. Oh maaf, Novil Al-Romsi. Oh, Novil Al-Romsi. Saya sorry bro, saya dikritik oleh narasumber saya bro. Novil Al-Ramsi. Tapi kan Al-Romsi. itu kan iya Al-Ramsi. Iya. Tadi kok salah? Bukan Al-Romsi. Al-Ramsi, ada alnya. Iya, oke. Tapi gini loh. Pernah nggak kamu ketika di Semarang ini, karena ini kan udah lama ya, 7 tahun di Semarang, semenjak kamu pergi ke merantau dari niatan dari Madura kan gitu loh. Pernah nggak mengalami hal yang mungkin sulit banget ketika di Semarang gitu loh? Di tahun berapa mungkin, ketika apa gitu loh? Hal yang paling mengenaskan di Semarang itu cuma satu. Bukan Mengenaskan ya? mengenaskan ya. Mengenaskan. Kok agak Ya lebih sulit. gimana itu ya? Artinya dalam kondisi sulit itu ya cuma satu sebenarnya. Apa? Ketika saya nggak punya uang, itu aja, nggak lebih. Artinya Terus? kalau saya punya uang ya santai gitu hidup. Mau kemana kayak mau ke situ ke sana ya tinggal berangkat gitu. Tapi kalau udah nggak punya uang, saya pernah ngalamin itu. Apa? Pernah ngalamin nggak punya uang, satu kontrakan sama teman-teman Madura. Padahal sama teman-teman Madura ya. Ada perkumpulannya gitu ya, di Ya. Madura di Semarang gitu. Saya kan orangnya sungkanan ya. Jadi apalagi berbicara soal uang kan gitu. Sensitif banget kan. Sensitif, ya. Mau pinjem itu kayak adikku gitu, risih. Apa sih? Sungkan gitu ya? Sungkan. Iya. Mau pinjem itu sungkan aku. Jadi pernah waktu itu aku ngalamin 1 hari nggak pegang duit, nggak ngerokok, nggak makan. Temanku nawarin, kamu nggak punya uang? Saya pinjemin gitu. Hanya dia paham kalau aku nggak punya uang, hanya pinjem. Saya nggak mau pinjem, tapi dikasih pinjaman. Dikasih pinjaman. Iya. Ini saya bingung ya. Ini tuh kisah sedih apa kisah lucu ya? Ya, kalau ingat masa lalu itu mesti lucu. Lucu. Tapi kalau ngalamin waktu itu, Hah? Gimana ya? Sedih gitu? Jadi Ya, artinya emang masa lalu kan hanya sebatas guyonan kalau kita iya, ingat kalau kembali. kita lihat kembali dan kita bahas kulas masa saat ini kan Iya. gitu loh. Ya mungkin itu perspektif dari teman-teman juga sih gitu loh. Jadi mungkin di kesulitan kamu waktu itu nggak punya uang gitu. Tapi ketika kamu kuliah di Semarang, ada nggak sih orang yang kamu mungkin kamu mungkin jadikan bahan apa ya? Bahan mungkin itu bahan penolong gitu loh. Orang penolong kamu gitu loh. Pernah waktu itu. Pernah gimana? Ini beda orang, tapi satu kelas. Dia orang satu kelas ya gimana? Waktu itu yang saya taksir itu kan beda ya, udah nolak. Udah nolak. Ada satu orang deket banget. Ya kayak udah pacaran tapi nggak pacaran gitu loh. Diambang apa ya? Bukan diambang. Bukan diambang namanya. Antara pacaran dan tidak gitu. Antara pacaran dan tidak. Ditarik ulur. Tarik ulur. Ya kalau saya nggak punya uang, ya nelpon gitu sama dia. Sama dia gitu. Aku belum makan nih. Ya udah ke kos aja. Dikasih Terus duit. dikasih duit, dikasih Tapi- makan juga. Hah? Dikasih makan juga tuh. Ya kalau dikasih duit kan sudah lengkap sama makan sama Oh, rokoknya gitu, itu. iya. Udah lengkap sama rokoknya itu. Kirain kan sama. Udah dikasih uang, terus makan sendiri, terus rokok sendiri kan gitu. Ya akhirnya waktu itu ternyata dia jatuh cinta sama yang lain gitu. Oh, gitu. Terus kamu perasaan gimana? Bukan perasaan, ya soal perasaan biasa aja kan. Kok Aku biasa? nggak naksir, cuma deket tok kan gitu. Diketok. Tapi pas ketika dia jatuh cinta sama yang lain, ditagih ternyata. Dengan Ditagih? utang cuy. Kamu tanya banyak. Ini dia ngasih ke aku apa ngutangin sih sebenarnya? Lah kamu nggak tanya dari awal sih? Ya enggak, gue pikir dia penolong kan Nah begitu. gitu, berarti langsung. Karena kita dekat kan kayak Terus gitu ya. kan. Pas dia pacaran sama yang lain, dia nagih. Utang apa sih yang dimaksud? Ternyata selama dia ngasih ke aku, ngasih makan itu, ngasih duit, dia gak utang. Wah sih teman ya, aku ngomong kasar ya. Jangan-jangan itu ada apa? Jangan-jangan itu toh ada kasbonnya itu. Dikasih catatan itu. Novel sekian, tanggal berapa, bulan apa, tahun Waktu itu berapa. kesel banget aku itu. Pas hujan-hujan, dia nagih malam-malam. Malam. Jam ya di atas abis isya lah pokoknya. Ditagih, hujan-hujan ya udah aku kontrakan gitu.
Ya terus? Dia ya udah aku di kontrakan. Ternyata dia nggak dikontrakan, nggak di kos. Aku udah rela udah cari pinjaman buat bayar. Dia malah nggak di kosan. Kesel banget aku. Serius kesel banget. Udah tak relain cari pinjaman, hujan-hujan buat bayar. Dia nggak di kosan. Tapi pernah nggak kamu mau tahu itu utang kamu, dia ngutangin kamu berapa gitu, sampai berapa itu? Nggak tahu ya, dulu aku cuma ngasih berapa ya? Enggak, pokoknya di bawah 100 lah. Di bawah 100 tapi ya. 100. Tapi kan masih aman lah Ya, gitu, masih aman. bisa gitu loh. Ya, jadi seperti itu, guys. Menurut saya sangat-sangat menarik sekali ya. Ya mungkin ada kisah sedihnya juga, ada kisah lucunya, bahagia juga gitu loh. Tapi gini, untuk pesan dan ini loh, pesan dan kesan untuk teman-teman di luar sana gitu loh, selama kamu hidup saat ini gitu loh. Ya. Teman-teman pengen tahu juga gitu. Hidup itu kan tragedi ya. Tragedi apa ini? Hidup 86. itu adalah tragedi bagi yang merasa. Tetapi menjadi komedi, hidup itu menjadi komedi bagi yang berpikir. Bagi yang berpikir. Ya, hidup kan memang begini. Tuhan memang kadang suka bercanda kan begitu. Ya. Artinya nggak selamanya kita harus susah, nggak selamanya kita seneng gitu loh. Itu bagi yang berpikir ya komedi. Ya udah dijalanin aja, lucu-lucuan aja kan Iya, gitu. dinikmatin prosesnya gitu Kita loh. nikmati aja. Dinikmati gitu. Jadi, Artinya kalau kita harus putus asa, hmm, jangan menyerah boleh, tapi semangat itu ya pernah patah. Tapi malu buat menyerah kan begitu. wah, sip. Ini motivasi dan pesan yang sangat menarik menurut saya sih. Gitu Mas Boy ya. Iya. Kita kayaknya udah lama ya macam lebar. Artinya kalau kita menyerah tuh nggak boleh. Nggak menyerah. Kalau semangat pernah patah, iya. Tapi kalau harus menyerah, jauh jangan. Oke. Kita harus ingat dengan mimpi-mimpi kita. Pokoknya harus tetap semangat, tetap harus konsisten, Iya. ingat tujuan awal kita merantau itu apa gitu kan. Dan nantinya pasti harapan kita bisa membahagiakan untuk diri sendiri, orang tua dan masyarakat sekitar kan seperti itu. Nah, ini sebelumnya saya terima kasih banyak udah datang ke sini. Oh siap. Nanti lain-lain waktu lah, mungkin kalau nanti 2 tahun 3 tahun kemudian katanya pengen punya mimpi mobil, bisa lah kita Nanti undang kalau lagi. aku udah punya mobil, saya tetap mampir ke sini. Oke, siap langsung. Ya, sambil Kita doakan doa ya. Amin. Oke. Nah, mungkin seperti itu ya, guys. Kisah dari Mas Boy ini. Mungkin dari teman-teman bisa menyimpulkan sendirilah banyak hal-hal mungkin yang positif yang bisa kita ambil, ada hikmah di balik itu semua. Intinya untuk teman-teman di luar sana harus tetap semangat apapun perjalanan ataupun kisah di balik yang saat ini kita alami gitu loh. Pastinya itu jadi bahan motivasi kita buat ke depan nanti seperti itu. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih sudah mengikuti kami terus. Jangan lupa di like, komen dan subscribe untuk video kami selanjutnya. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.